Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini anak-anak sebelum mulai pelajaran dan agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Untuk pagi hari ini sebaiknya kita berdoa. Ibu pilih Aditya Yoga Pratama, tolong pimpin doanya ya. Bisa kan? Baik, bisa Ibu. Oke, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran juga Ibu ingin tahu nih, kabar anak-anak semuanya apakah hadir dan sehat semua? Hadir dan sehat Ibu. Sehat Ibu. Nah ya, kalau begitu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar kelas 4 dan 8 juga pada pembelajaran 1. Sekarang kita belajar di pembelajaran 2-nya ya, anak-anak. Tolong buka bukunya halaman 11. Sudah Ibu. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini gambarnya nggak keluar lagi ya, anak-anak? Kebuka WA, Ibu. Maaf, salah anak-anak. Bentar ya. Nah, gimana? Apakah keluar gambarnya, anak-anak? Sudah Ibu. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar di kelas 4 daerah tempat tinggalku, yaitu subtema 1 lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran 2. Nah, di sini kita baca dulu ya pada halaman 11. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya. Di Papua, Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, anak-anak, apakah di sini udah mengetahui lagu Yamko Rambe Yamko? Sudah Ibu. Mari kita nyanyikan bersama ya anak-anak. Baik Ibu. Mikrofonnya dihidupkan dahulu biar kita bisa bernyanyi bersama. Sudah Ibu. Ayo, mari kita bernyanyi bersama ya anak-anak. Baiklah Ibu. 1, 2, 3. Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Minoki be kubano Nobung awe ade. Minoki be kubano kombe awe ade.
Hongke hongke. Hongke hongke hongke. Hongke hongke. Hongke hongke. Yeay, udah kan? Udah Yeay. hafal kan lagunya? Nah, kita berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik saat bernyanyi. Kita memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apakah kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari kita mengingat kembali. Tadi pada lagu tersebut, kalian ada yang tahu nggak kita menggunakan nada apa? Nada tinggi, rendah, atau sedang? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu tempo. Jadi tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo lambat, dan tempo sedang. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo yang cepat. Sedangkan lagu yang menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, apakah gambar selanjutnya kelihatan anak-anak? Nah, apakah suara Ibu terdengar anak-anak? Terdengar Ibu. Nah, jadi ini berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, kalian melihat nggak di sini ada, kalau di buku itu halaman 13. Coba buka halaman 13-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ada titik di bawahnya. Itu nada yang rendah. Kalau titiknya di bawah, ini tandanya nada rendah. Kalau nggak ada titik, tidak menggunakan titik sama sekali, itu sedang. Dan kalau titiknya berada di atas angka, ini berarti menggunakan nada yang tinggi, anak-anak. Seperti ini kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu, ini rendah. Kalau sedang, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau tinggi, Ibu nggak sampai ya anak-anak. Ada yang bisa gitu. Jadi, semakin ke kanan, lihat nih, bulat-bulatnya semakin tinggi kan? Arahnya ke kanan. Semakin ke kanan, nada itu semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada yang bertitik bawah ini tadi, yang Ibu sebutkan berarti nada rendah. Yang tidak menggunakan titik, nada sedang, dan yang menggunakan titik di atas, itu nada tinggi. Nah, nada yang menggunakan titik bawah ini disebut dengan nada oktav rendah. Nada yang tidak bertitik, nada oktav sedang, dan kalian juga harus mengetahui apa itu tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun ini yang disebut tangga nada. Nah, Ibu ingin kalian, mana tadi buku dan penanya yang telah disiapkan? Kita kayak itu, kita menulis nada.
menggunakan Ibu. buku. Coba tulis do nada tinggi. Do nada tinggi. Kayak gimana sih bentuk do nada tinggi? Re nada rendah. Dan pakai mi nada sedang. Coba dong. Mana tulisannya Ibu mau lihat? Tunjukin ke kamera. Gimana? Benar nggak? Aditya benar. Aditya pintar. Coba lagi Natasha. Nggak kelihatan. Oke. Oke, benar. Selanjutnya kita akan membaca tentang kasuari dan dara mahkota. Ibu bacakan saja ya anak-anak. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan ini disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, kasuari tidak memerdulikannya. Lama-kelamaan, kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul dara mahkota. Siapa yang bisa melawan kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepada aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata dara mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman dan dara mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah dara mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan kasuari yang besar? Dara mahkota menyampaikan tantangannya kepada kasuari. Kasuari pun menyetujui tantangan dara mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, kasuari menertawakan dara mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek kasuari. Dara mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut dara mahkota. Kasuari dan dara mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sekali kasuari menoleh. Dara mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika dara mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba, brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, dara mahkota terus melesat jauh meninggalkan kasuari. Kasuari hanya dapat memandang dara mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu, rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat, namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang tinggi lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah, mereka membantu kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, anak-anak, dari
cerita burung kasuari tadi, apa hikmah yang kita dapatkan? Ayo anak-anak, apa hikmah yang kita dapatkan dari membaca cerita tentang burung kasuari dan dara mahkota tadi? Tidak boleh sombong, Ibu. Tidak boleh sombong, Ibu. Dan kita tidak boleh serakah. Kalau kita sombong dan serakah, kita tidak akan mempunyai teman, anak-anak. Anak-anak tidak mau kan tidak mempunyai teman? Coba di sini selanjutnya ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya sebagai berikut. Tolong dong ambil lagi buku dan penanya. Coba tulisan cerita rakyat itu gimana sih tulisannya? Coba contohin tulisan cerita rakyat, bisa nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang duluan bisa menulis dan mencontohkan tulisan cerita rakyat? Saya, Ibu. Ayo, Dika, apa tuh? Mana Ibu lihat tulisannya? Tolong tulisannya liatin ke kamera. Ibu mau lihat tulisan anak Ibu yang bagus-bagus. Dan kayaknya tadi Aditya juga mau melihatkan tulisannya. Rahma, Andika mana? Mana Andika? Cerita rakyat. Wah, pintar Andika. Tulisannya pun juga bagus. Oke. Terima kasih, Ibu. Nah, iya di sini nih ada kan kita dari kemarin membahas tentang cerita fiksi seperti Asal Mula Telaga Warna gitu kan anak-anak. Nah, jadi cerita fiksi ini kan ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada cerita rakyat, di mana cerita rakyat ini terbagi-bagi lagi. Ada cerita jenaka, yaitu cerita pendek yang berisi kebodohan. Bukan kebodohan yang gimana-gimana ya, seperti kecerdikan seseorang gitu ya anak-anak. Seperti terus ada cerita yang berjenis dari cerita rakyat ini ada lagi mite, adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya itu Putri dari Bambu. Dan ada juga fabel, ada legenda, ada saga, dan selanjutnya jenis cerita fiksi itu ada cerpen. Cerpen itu merupakan cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Nah, yang terakhir itu ada novel. Novel itu cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya ada tuh Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Di sini ada yang udah pernah membaca buku Laskar Pelangi? Belum, Ibu. Nah, dibaca ya, itu bagus loh novelnya. Nah, hari ini kita cuma mempelajari itu saja ya anak-anak. Jadi, apa sih kesimpulan yang kita dapatkan hari ini? Nah, pelajaran kita cukup itu saja anak-anak. Dan Ibu mau nanya nih, siapa yang dapat menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Apa aja sih yang kita dapatkan? Kesimpulan pelajaran hari ini, tolong siapa yang bisa? Sepertinya Rahma ingin menjawab.
Baik, Ibu. Kesimpulannya mengetahui lagu daerah Papua yaitu Yamko Rambe Yamko, tempo, nada, dan tangga nada. Dan mengetahui cerita burung kasuari dan Dharma Kota, dan mengetahui jenis cerita fiksi. Wah, ternyata hari ini Itu Rahma sangat menyimak pelajaran yang Ibu berikan. Terima kasih banyak ya anak Ibu. Dan yang lain terima kasih juga telah belajar dengan baik hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Nah, sekian dulu pelajaran hari ini. Ibu tutup. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya. Tolong Andika pimpin doa. Baik, Ibu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali anak-anak.